Shalom saudara-saudara, kembali berjumpa dalam rangkuman pelajaran Sekolah Sabat bersama Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Jemaat Menteng, Jakarta. Tidak terasa kita telah tiba pada pelajaran di triwulan terakhir pada tahun 2023. Ini adalah pelajaran yang pertama dari triwulan terakhir dan tema sepanjang pekan ini adalah misi Allah bagi kita. Ayat hafalan terdapat dalam Kejadian 3 ayat 9. Tapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Kita perlu ingat bahwa asal mula dan tujuan dari misi Allah ada di dalam Allah itu saja. Dan misi tersebut justru dimulai ketika Tuhan Allah menciptakan alam semesta dan juga menciptakan manusia. Sejak awal Tuhan Allah merancang sedemikian rupa supaya Dia dapat tinggal dan diam bersama dengan anak-anaknya di Taman Eden. Bahkan setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa, Tuhan Allah masih mau tetap melanjutkan misinya, yaitu membangun hubungannya dengan manusia yang telah jatuh dalam dosa. Peristiwa jatuhnya manusia ke dalam dosa, saudara, memang telah mengubah rencana Allah, yaitu maksud awal kenapa Allah menciptakan manusia. Jadi misi keselamatan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dunia ini harus dilaksanakan. Itu sebabnya Tuhan datang ke Taman Eden untuk menemui manusia yang telah jatuh ke dalam dosa itu. Tuhan tahu di mana Adam dan Hawa. Tapi Tuhan sepertinya sengaja menyampaikan pertanyaan penting itu. Adam dan Hawa, di manakah engkau? Di mana kalian? Tuhan yang mencari Adam dan Hawa, bukan sebaliknya. Bukan Adam dan Hawa mencari Tuhan. Maksud pertanyaan Tuhan ini adalah untuk mengkonfrontasi Adam dan Hawa sehingga mereka mengerti betapa mengerikannya konsekuensi dari dosa itu. Itu sebabnya Tuhan mulai menyatakan misinya di Taman Eden. Kejadian 3 ayat 15, itulah rencana keselamatan. Melalui rencana ini, Tuhan akan mendamaikan dunia dengan dirinya. Jadi melalui pertanyaan tersebut, Tuhan sedang menyatakan kondisi manusia yang sudah jatuh. Artinya mereka nggak berani ketemu dengan Tuhan. Dan sifat misionarisnya Tuhan yang datang menemui manusia. Tuhan Allah menyatakan kasih-Nya dengan penyertaannya dalam sejarah kehidupan manusia. Dia ingin menyatakan bahwa Dia rindu sekali untuk memiliki hubungan yang telah terputus itu. Keluaran 25 ayat 8, saudara-saudara, adalah bukti bahwa Tuhan rindu tinggal diam bersama dengan umat-umatnya. Bait suci dan semua perabotan serta upacara yang ada di dalamnya adalah satu dari sekian banyak bentuk pernyataan kasih Allah. Itu adalah sebuah cara bagi Tuhan untuk mengarahkan manusia pada instrumen utama dari misi keselamatan dan penyertaan Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Tapi kemudian di Perjanjian Baru, kerinduan Allah tersebut dinyatakan dalam dimensi yang lebih nyata. Bukan lagi melalui bait suci, tapi saat ini melalui penjelmaan Kristus. Dan sekarang apa yang dijanjikan Allah di Taman Eden menjadi kenyataan. Bahwa Allah menjadi manusia dan diam di tengah-tengah mereka. Oleh sebab itu, anak Allah itu diberi nama Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Allah yang sebelumnya tinggal di antara umatnya di dalam bait suci, sekarang secara fisik dapat mereka lihat dalam wujud Yesus Kristus. Melalui Yesus Allah diam bersama dengan manusia. Jadi Yesus Kristus adalah penggenapan nubuatan dari Perjanjian Lama, dan sejalan dengan rencana Allah, Allah ingin menjadi satu bersama dengan manusia. Kehidupan dan pelayanan Yesus adalah pernyataan Allah yang utama. Karena dalam diri Kristus nampaklah sifat Allah yang penuh dengan belas kasihan, menyelamatkan. Itulah misi Yesus, untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan istimewanya, saudara, setelah kematian dan kebangkitannya, sebelum Yesus naik ke sorga, Dia perintahkan murid-muridnya untuk menjadikan segala bangsa menjadi muridnya, sambil memberikan sebuah janji pasti bahwa Dia akan menyertai mereka sampai kepada akhir zaman. Meskipun Yesus sudah nggak ada lagi sama mereka, Dia sudah naik ke sorga, tapi Dia akan tetap bersama dengan anak-anaknya. Dan janji yang tak bisa kita lupakan selain janji penyertaannya adalah, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Pada akhirnya, kita akan melihat gambaran yang paling indah tentang penebusan dari misi Allah itu sendiri, ketika Allah dan umat-umat tebusannya
hidup kekal bersamanya. Saudara, sepanjang triwulan ini Anda akan diminta untuk terlibat secara nyata dalam misi Allah itu sendiri. Ini akan menjadi satu kesempatan yang berharga bagi saudara untuk melihat dan mengalami pengalaman keberhasilan Allah dalam misi tersebut. Dan itu akan Anda rasakan secara pribadi dalam kehidupan Anda. Ingat, ini bukan sebuah seri pelajaran teoritis, tapi pelajaran yang praktis. Karena itu saudaraku, ambillah keuntungan dari momen ini untuk membuat refleksi pribadi dan bersiap untuk membagikan apa yang telah Anda pelajari di kelas setiap pekannya. Ingat, refleksi kehidupan dan pelajaran yang praktis, bukan debat kusir di dalam kelas yang menunjukkan bahwa saya lebih jago daripada dia atau daripada yang lainnya. Karena yang dituntut dari pelajaran ini adalah keterlibatan Anda dalam misi Yesus secara praktis. Karena itu berdoalah setiap hari sepanjang pekan supaya Allah dapat membuka hati Anda dan Anda dapat menjadi bagian dari misi penyelamatannya. Terimalah berkat Tuhan ketika Anda menjadi bagian dari misi penyelamatannya. Terus pelajari pelajaran sekolah sahabat kita dan nikmati berkat indah dalam kehidupan Anda. Tuhan Yesus memberkati.